Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu dalam siraman rohani saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami, kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih oleh karena kasih karunia-Mu lah kami ada sampai saat ini Tuhan. Dan kami menyerahkan waktu ini di mana kami boleh merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di bulan Desember ini kita merenungkan tema Natal tentang salam dari surga. Dan pada saat ini saya memberikan judul renungan The God's Favor. The God's Favor. Dan ayat emas kita saat ini terambil dari Lukas 1 ayat 28. Lukas 1 ayat 28 berbunyi demikian, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah ayat emas kita, dan kita bisa melihat, menyoroti kalimat yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria. Dia berkata, "Hai engkau yang dikaruniai, thou that art highly favored," ya, dalam King James ya version. Ayat ini kita soroti berkenaan dengan apa arti kata dikaruniai ini ya. Kalau kita mendalami kata dikaruniai ini ya, highly favored itu berbicara tentang kesayangan, spesial, dikenan atau dikhususkan. Dan ini cukup ngetren sehingga juga banyak orang menciptakan lagu dengan judul favor gitu ya. Dan karena ini dikaruniai atau dikenan ya, spesial, berbicara tentang kesayangan atau dikhususkan. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang dikhususkan oleh Tuhan ya. Di Perjanjian Lama ada Musa, ada Yusuf, semua orang-orang yang didatangi langsung oleh Tuhan ya, dikaruniai oleh Tuhan dan menjadi kesayangan Tuhan. Nah, untuk kita dapat memahami maksud daripada kata ini, kita coba melihat sebuah ilustrasi tentang kisah daripada David Green. Dia adalah seorang founder perusahaan dari Hobby Lobby ya di Amerika, dan total kekayaannya itu 7,6 billion dolar atau setara dengan 107 triliun rupiah. Wow. Dan ini menurut data Forbes. Hingga saat ini, bahkan di tengah-tengah situasi kondisi pandemi saat ini, perusahaannya tetap berjalan dan nilai-nilai kekristenan diterapkan dalam perusahaannya. Dan kalau kita mempelajari kisahnya, ini cukup menarik karena dia ini ya, David Green ini bukanlah orang yang dulunya kaya raya, enggak ya. Dia bukan orang yang dulunya kaya raya. Papanya itu adalah gembala ya, dari jemaat yang kecil yang kurang lebih hanya 50 orang. Kemudian mereka hidup secara sederhana di kota kecil Altus namanya, kotanya namanya Altus di Amerika Serikat ya. Dan mereka hidup sederhana, rumahnya juga kecil, hanya ada 2 kamar untuk papa mamanya dan juga untuk saudari perempuannya ya. Mereka bersaudara cukup banyak. Dan David dan saudaranya laki-laki, mereka tidur di dapur beralas kasur lipat ya. Jadi rumahnya kecil, hanya ada 2 kamar, yang 1 kamar untuk papa mamanya dan yang 1 kamar lagi untuk saudara perempuannya. Jadi dia dengan saudara laki-lakinya itu tidur di dapur beralas kasur lipat ya. Jadi mereka selalu merenungkan kehidupan mereka kenapa seperti ini. Tapi yang menarik adalah mamanya dari David Green ini kecil selalu menanamkan kata-kata bijak, prinsip-prinsip kehidupan kepada David Green. Jadi kata bijak mamanya adalah salah satunya, dia berkata, kita tidak miskin, kita kaya akan kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Kita tidak miskin, kita kaya akan kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Ya, kemudian kata bijaknya juga, dia bilang, kamu ya, dia
mamanya berkata kepada David Green, kamu tidak pernah miskin saat kamu memiliki sesuatu untuk diberikan. Kamu tidak pernah miskin saat kamu memiliki sesuatu untuk diberikan. Dan ini menarik ya, ini menarik dari orang tua David Green ini menanamkan prinsip-prinsip kehidupan, prinsip-prinsip tabur tuai dalam kehidupannya dari mereka kecil ya, sehingga David Green ini bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Saat SMP dia dan saudaranya laki-laki itu keliling kota untuk jualan kue ya, untuk membantu penghasilan orang tua, karena orang tuanya penghasilannya itu ya rendah ya. Jadi papanya, mamanya, jadi untuk membantu orang tuanya mereka jualan kue. Sedangkan untuk saudara perempuannya itu kerja di toko donat ya, jualan donat dan juga menjadi pelayan di situ untuk bersih-bersih dan lain sebagainya. Tapi yang menarik adalah keluarga ini ya tetap semangat ya di dalam keterbatasan dan tetap mengandalkan kasih karunia Tuhan. Jadi mereka tetap berbahagia, mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan ayat emas mereka itu dari Kolose pasal 3 ayat 23, ayat emasnya berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi David Green ini saat dia jualan kue bersama dengan saudaranya laki-laki keliling kota, dari rumah ke rumah jualan kue, menawarkan kue, mereka memiliki semangat karena mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan ini untuk Tuhan ya, untuk menyenangkan Tuhan. Kemudian saat dia masih SMP, SMA juga dia magang ya. Dia magang di perusahaan namanya McClellan di kota Altus itu, ada perusahaan yang terkenal di situ. Kenapa dia magang? Karena dia sambil sekolah, dia tanya, ini kok ada program studi ya, ada program studi tentang industri gitu. Dan dia tanya sama gurunya, ini gimana maksud program studi ini ya? Kalau kamu lagi belajar, kamu studi di situ, kamu juga mendapatkan kredit di kelas, kamu juga mendapatkan bayaran juga. Oh, jadi saya dapat gaji ya? Bukan gaji katanya, karena kamu kelasnya itu magang, internship gitu ya. Jadi dia senang sekali karena dia pikir, oh saya sambil sekolah saya bisa dapat penghasilan juga. Akhirnya dia masuk di perusahaan McClellan ini dan dia magang di situ. Nah, pemilik perusahaannya namanya Tuan Tyler, dia senang sekali ya, dia senang sekali sama David Green ini. Jadi di saat pertama kali ketemu, dia lihat, dia wawancara, kamu dari sekolah mana, lagi apa, latar belakang keluarga. Kemudian dia nyuruh, ya udah hari ini kamu kamu sapu-sapu, kamu bersih-bersih gudang, kamu keluarin semua kardus-kardus itu, kamu buang, kamu bersihkan, kemudian kamu nyuci dan segala macam. Jadi apapun yang disuruh oleh Tuan Tyler ini, ya David Green itu melakukannya dengan semangat ya, tanpa berbantah-bantah, dia langsung kerjakan gitu ya. Dan Tuan Tyler ini senang sekali karena dia anak rajin banget gitu. Dia suka sekali dengan karakter daripada David Green ini. Apapun yang dia suruh ya selalu dikerjakan dengan baik. Sehingga bisa dikatakan bahwa David Green mendapatkan kasih karunia di mata Tuan Tyler. Padahal dia adalah owner daripada perusahaan McClellan ini. David Green ini menjadi kesayangan dan diajarin berbagai hal tentang dunia kerja. Jadi selalu ada sesi khusus yang diberikan oleh Tyler, ya Tuan Tyler kepada David Green. Diajarkan bagaimana harus memperlakukan customer, pelanggan ya. Jadi ada satu masa di mana Tuan Tyler bilang, kamu panggang ini semua kacang ya. Karena perusahaan mereka itu perusahaan yang mengutamakan kepuasan daripada pelanggan. Kemudian dia bilang, Tuan, ngapain ini kacang dipanggang? Kan banyak sekali perusahaan lain itu nggak pernah panggang kacang, mereka itu hanya jual aja gitu, udah jual aja yang mentah gitu. Dia bilang, enggak, kita harus memenuhi kepuasan pelanggan. Dan akhirnya apa? Si David Green ini dia panggang kacang yang banyak, kemudian saat dia suruh kamu antar ke sana pesanan orang itu. Jadi dia antar ke sana, kemudian dia melihat bahwa orang yang membeli ya kacang
ini merasa puas sekali, senang sekali, dan mereka selalu pesan kacang di perusahaan McClellan ini. Itu salah satu bagian daripada kerjaannya. Dan ada banyak hal lagi yang diajarin oleh Tuan Tyler kepada David Green ini, sehingga akhirnya saat dia selesai sekolah, dia kerja, dia mendirikan perusahaannya pribadi, yaitu Hobby Lobby. Bagaimana dia menekankan di perusahaannya itu untuk tetap menekankan untuk kepuasan pelanggan dan lain sebagainya. Dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Tuan Tyler itu dia lakukan. Bahkan prinsip-prinsip kekristenan yang diajarkan oleh orang tuanya juga dia lakukan. Sehingga perusahaannya ini di tengah-tengah situasi kondisi yang ada saat ini lagi pandemi, tetap melakukan prinsip-prinsip kekristenan. Contohnya apa? Hari Minggu tetap libur. Di saat perusahaan lain lagi kejar omset nih, perusahaan lagi drop, perusahaan lagi berugi, hari Minggu harus tetap masuk, perusahaan dia enggak. Dia bilang hari Minggu tetap libur supaya setiap keluarga bisa beribadah kepada Tuhan. Kemudian dia tetap mempertahankan karyawannya, dia tetap menggaji karyawannya walaupun kondisi pandemi saat ini sedang rugi. Dan ternyata Forbes mencatat bahwa mereka bisa bertahan di situasi kondisi saat ini. Oleh karena apa? Oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan mereka tetap untung, ya. Dan data Forbes mencatat bahwa untungnya itu masih triliunan, gitu ya. Wow, luar biasa. Karena apa? Karena dikaruniai, highly favorite, menjadi kesayangan, spesial, dikenan, dikhususkan. Nah, ini ilustrasi yang menunjukkan bahwa ada pribadi yang hidup, ya, yang akhirnya dia diberkati Tuhan luar biasa. Karena apa? Karena dia menghargai kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya, dia melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam kehidupannya, sehingga apa? Dia diberkati Tuhan. Dan menarik, ayat ini kita boleh closing, kita bisa melihat kesimpulan daripada perkataan Maria dalam Lukas 1 ayat 38. Ya, Maria berkata ini kepada malaikat, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu, ayat emas kita tadi ditutup perikop ini dengan kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mau menjadi kesayangan Tuhan, dikenan Tuhan, dikhususkan Tuhan, marilah kita menjadi God's favor dengan cara seperti apa yang Maria lakukan dalam kehidupan. Menjadi hamba, kita sadar akan posisi kita dan posisi Tuhan kita sebagai Tuhan kita. Sebagai hamba, kita tidak bisa sembarangan. Yang kedua, kita jadi penurut, ya. Kita tidak membantah Tuhan kita. Tuhan kita berkata apa, itu kita lakukan. Kita tidak berbantah-bantah, kita tidak berdebat dengan Tuhan. Yang ketiga, kita menjadi pelaku, melakukan semua firman-Nya dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya di saat kita boleh menjadi kesayangan Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan, kita dilindungi Tuhan. Dan teruslah kita melakukan hal ini. Teruslah sadar akan posisi kita sebagai hamba Tuhan. Sadarlah dan jadilah penurut-penurut Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi kesayangan Tuhan, God's favor, dan biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.